kita berjumpa lagi di channel ini, English Teacher Selebes. Kali ini saya akan membahas LK-LK atau lembar kerja atau tagihan-tagihan yang akan diunggah di LMS untuk PPG dalam jabatan. Ini saya hanya sharing pengalaman yang telah saya lakukan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau di pembuatan, kita langsung saja untuk di pembuatan rencana aksi modul 2.2.6. Di sini di bagian unggahan, kita lihat di sini ada dua unggahan yang harus dilakukan. Ini dari LPTK saya. Mungkin berbeda dengan LPTK Bapak Ibu semua atau rekan-rekan guru yang sedang menjalani PPG dalam jabatan. Jadi yang akan diunggah di sini LK 2.3 komponen modul ajar siklus 2, kemudian modul ajar PPL siklus 2. Jadi sudah harus ada dua LK yang harus kita kerjakan dan unggah, termasuk modul ajar yang akan kita PPL-kan nantinya. Nah, kita lihat nilai saya berapa di sini. Ini adalah nilai saya yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Dr. Yolanda, benar-benar memberikan saya insight tentang pembuatan modul ajar. Jadi beliau memang benar-benar menjelaskan kepada kami. Nah, saya perlihatkan LK saya yang LK 2.3. Nah, di sini ini LK 2.3 komponen modul ajar. Nah, jadi di setiap komponen modul ajar ini semua disimpan di sini sebelum nanti dibuatkan modul ajarnya. Di siklus 1 saya menggunakan RPP, kemudian di siklus kedua saya menggunakan modul ajar kurikulum merdeka. Namun sebenarnya pada dasarnya hampir-hampir sama ya. Nanti kita akan lihat di sini bagaimana sih sebenarnya perbedaannya, Bapak Ibu boleh lihat. Untuk di identitas informasi umum, ada identitas penulis modul, ini ditulis di sini secara lengkap. Kemudian kompetensi awalnya dituliskan di sini membandingkan fungsi struktur sosial, kemudian semuanya dituliskan. Kemudian profil pelajar Pancasilanya ditulis, sarana dan prasarana yang digunakan, dan sudah saya telah membuat audiovisual yang tadi yang disebutkan di penentuan solusi. Ini saya telah membuat dan ini saya buat sendiri. Kemudian target peserta didiknya berapa, kemudian model pembelajaran apa yang digunakan. Kemudian ya ini semua sudah selesai di bagian informasi umum. Nah, kita pindah ke komponen inti. Komponen inti ini ada capaian pembelajaran kalau di kurikulum merdeka. Kemudian ada tujuan pembelajaran, silahkan karena ini terlalu panjang ya, jadi ini saya snipping tools aja. Kalau untuk tujuan pembelajaran, ini memang saya ketik dan menuliskan di komponen-komponen ini, komponen intinya. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan di siklus 2 nanti. Kemudian yang telah saya karena setelah saya lewati. Maksudnya Bapak Ibu nantinya. Kemudian yang ketiga, asesmennya di sini disampaikan asesmen apa yang digunakan, jenis penilaian. Kalau di modul saya atau di LK ini saya menuliskan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian teknik penilaiannya sikap observasi, pengetahuan, keterampilan. Nah, sebenarnya sih pada dasarnya ya di sini saya tuliskan juga assessment 4S, formative and of learning, summative. Nah, kemudian pemahaman bermakna, di sini saya tulis juga, kemudian pertanyaan pemantik. Jadi tidak ada yang miss atau tidak ada yang hilang dari modul ajar, semua dituangkan ke sini sehingga nanti untuk membuat modul ajar itu akan lebih mudah. Kegiatan pembelajaran ditulis selama 10 menit, kegiatan inti 60 menit karena kami di sekolah itu 2 kali 80 menit. Nah, di sini semua sudah lengkap dan bisa dilihat nanti akan lebih cantik lagi di modul ajarnya. Nanti akan dijelaskan di
channel di video saya setelah ini. Kemudian ada kegiatan penutup, kemudian refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, kalau di sini direfleksi harus ada peserta didiknya, kemudian harus ada juga pendidiknya, dan ini upayakan untuk dilakukan pada saat proses pembelajaran. Dan karena di refleksi harus ada pendidik, saya mengundang dua teman saya, satu sebagai operator untuk membantu saya untuk membantu saya untuk membuka, misalnya saya mau buka video saya meminta tolong, kemudian untuk audio visualnya mau diputarkan videonya, kemudian visualnya mau diperlihatkan, kemudian PPT saya dibantu oleh rekan saya. Nah, dialah yang akan membantu saya kembali untuk merefleksikan pembelajaran yang telah saya lalui. Kalau peserta didik dibagikan saja selebaran, atau boleh juga salah satu peserta didik naik di depan kelas untuk menceritakan hasil refleksinya. Namun kalau Bapak Ibu menuangkannya di sini, nah silahkan dibagikan saja, namun disampaikan secara jelas bahwa akan ada refleksi. Kemudian di bagian ketiga, ini ada lampiran. Jadi lampiran-lampiran di modul ajar itu mesti ada pengayaan dan remedial, kemudian bahan bacaan pendidik dan peserta didik, kemudian glosarium, kemudian daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka opsional sama glosarium. Nah, kalau kita guru bahasa Inggris ya mesti mengambil glosarium kata-kata yang mungkin saja baru didengar oleh siswa, bolehlah kita menulis di sini sebagai glosarium. Glosarium yang saya pilih ini adalah kata-kata yang mendeskripsikan orang, karena materi yang akan saya angkat nanti atau pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti di kelas itu tentang descriptive text, tapi describing people. Kalau di siklus 1 sebelumnya saya describing animal, di sini describing someone atau people. Nah, di sini ini semua harus lengkap. Ini semua harus lengkap nanti untuk bisa menjadi penulisan di modul ajarnya kita. Di sini belum diminta untuk menuliskan link-linknya, jadi kayak refleksinya harus ada linknya, video kita mesti ada linknya, nanti ada LK selanjutnya. Oke, nah ini saja mungkin yang bisa saya jelaskan di bagian sini. Saya hanya menjelaskan secara garis besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya share juga LK-nya supaya memudahkan Bapak Ibu untuk membuat atau mencocokkan. Mungkin siapa tahu ingin digunakan ini sebagai bentuk berbagi praktik baik saya selama melakukan PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.